Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ananta dari RKS 2C dengan nomor NPM yaitu 2302090067. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa itu Local Area Network Security. Nah, pada presentasi yang sudah saya siapkan, saya sudah menyiapkan beberapa poin, yaitu yang pertama ada konsep Local Area Network Security, kemudian resiko keamanan pada Local Area Network. Selanjutnya yaitu ada metode-metode untuk mengamankan Local Area Network. Keempat yaitu saya akan mempraktekkan bagaimana cara menerapkan metode keamanan pada Local Area Network di software Cisco Packet Tracer. Dan terakhir yaitu ada kesimpulan. Langsung saja kita ke bagian yang pertama. Nah, pada konsep dari Local Area Network itu sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat digital seperti komputer, printer, proyektor, dan juga perangkat lain seperti laptop dan juga smartphone. Nah, pada Local Area Network terdapat dua konsep yaitu atau cara kerja, yaitu konsep peer-to-peer dan juga client server. Nah, itu untuk definisi dari Local Area Network. Nah, untuk konsep dari Local Area Network itu sendiri, Local Area Network Security itu sendiri, yaitu bagaimana cara mengamankan lingkungan jaringan dengan menerapkan metode-metode dan juga teknologi yang berfokus pada integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Nah, jadi untuk LAN security itu sendiri itu berfokus bagaimana sih cara mengamankan jaringan lokal dari serangan-serangan cyber. Nah, dengan mengadakan standar-standar seperti ISO, harapannya Local Area Network ini dapat terjaga kerahasiaannya. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu resiko-resiko yang mengancam pada Local Area Network. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa serangan yang biasa terjadi pada Local Area Network. Pertama yaitu ada serangan MITM atau Man in the Middle, di mana jenis serangan cyber ini mengancam komunikasi antara pihak pengirim dan juga pihak penerima, di mana penyerang akan menempatkan dirinya di tengah-tengah. Jadi ketika pengirim akan mengirimkan data, penyerang akan mengintercept atau memodifikasi data yang akan dikirimkan ke penerima. Nah, sebelum diterima oleh pihak lainnya, penyerang akan mencoba melakukan yang namanya modifikasi atau bisa jadi mencuri data. Nah, itu namanya serangan MITM. Lanjut ke serangan berikutnya, yaitu ada serangan ARP atau Address Resolution Protocol. ARP itu sendiri yaitu protokol komunikasi yang digunakan untuk memetakan alamat komputer ke alamat MAC address. Nah, jadi setiap perangkat jaringan mempunyai namanya MAC address. Nah, dengan MAC address tersebut, perangkat jaringan seperti router itu dapat mengetahui paket data ini itu harus dikirimkan kemana. Nah, jadi identitas MAC address ini yang akan menjadi acuan dari router akan mengirimkan data itu kemana. Nah, MAC address dari setiap perangkat-perangkat jaringan yang ada di Local Area Network itu akan disimpan di MAC address tabel. Nah, ketika seorang penyerang itu akan mengintercept kiriman data dari router, dia akan mencoba memalsukan bahwa dia itu adalah penerima yang sah dengan mengambil MAC address perangkat lainnya. Itu contoh dari serangan ARP. Kemudian yaitu ada session hijacking, yaitu serangan yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah dalam koneksi sesi yang telah terautentikasi. Kemudian itu ada serangan DOS,
yaitu serangan yang dapat melumpuhkan lalu lintas dan layanan jaringan dengan cara membebani server ataupun perangkat jaringan. DOS ini merupakan serangan yang paling populer di kalangan para hacker. Ini dikarenakan serangan DOS dapat mudah sekali untuk dilakukan. Hanya dengan bermodalkan IP target saja, penyerang dapat mengirimkan request secara terus-menerus ke target. Nah, di dalam DOS ini ada dua jenis metode serangannya, yaitu pertama ada DOS atau Denial of Service, kemudian ada DOS Distributed Denial of Service. Nah, kalau Distributed Denial of Service itu serangan di mana penyerang menggunakan lebih dari satu host untuk menyerang targetnya. Jadi, penyerang dapat menyiapkan 10 laptop untuk melakukan request apa saja ke server secara terus-menerus. Dengan hal inilah server dapat down karena dia harus memproses request dari pengirim. Nah, itu untuk serangan DOS. Nah, lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu bagaimana cara mengamankan local area network. Nah, sebelum itu saya sudah menyiapkan graph. Nah, di sini ada top network attack atau serangan jaringan yang paling sering dilakukan. Nah, di sini sumbernya dari McAfee Labs tahun 2016. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada Denial of Service. Nah, ini menjadi salah satu serangan yang cukup populer di luaran sana. Nah, kemudian yang kedua itu ada brute force. Nah, kalau serangan brute force ini yaitu serangan di mana penyerang akan melakukan yang namanya mengisi password ke halaman login page dengan terus-menerus. Nah, jadi penyerang itu sudah menyiapkan 1000 kata password yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Lalu dengan tools yang dia gunakan, dia akan mencoba untuk masuk ke dalam akun atau sistem digital. Nah, jika ada halaman login, nah di situ kan biasanya ada passwordnya. Nah, biasanya penyerang akan mencoba melakukan masuk ke dalam akun tersebut dengan password yang sudah penyerang itu siapkan. Nah, kemudian di sini ada SSL atau Socket Secure Layer. Nah, biasanya kalau SSL ini yaitu serangan di mana penyerang akan melakukan intercept ke protokol SSL ini. Jadi ketika seorang pengirim akan mengirimkan data yang sudah terenkripsi dengan protokol SSL ini, penyerangan akan mencoba membuka paket data yang sudah terenkripsi dengan SSL. Nah, biasanya ada yang namanya metode SSL stripping, teman-teman. Nah, kemudian ada serangan scanning di mana penyerang akan mencoba melakukan scanning pada sistem-sistem yang dia pikir itu rentan. Contohnya dengan menggunakan Nmap atau Zenmap. Nah, jadi dengan menggunakan tools scanning, penyerang dapat mengetahui kerentanan apa aja yang terdapat pada sistem digital tersebut. Contohnya yaitu server VPS. Nah, ketika IP-nya itu sudah tahu bahwa IP-nya adalah sekian, nah, penyerang dapat melakukan scanning pada server tersebut dan mengetahui port-port mana aja sih yang terbuka pada server tersebut. Kemudian yaitu ada backdoor. Kalau backdoor ini serangan di mana penyerang akan menyisipkan sebuah program pada sistem informasi
biasanya terjadi pada web apps atau web application. Nah, walaupun ini tahun 2016 untuk grafiknya atau untuk datanya ini, namun masih relevan. Contohnya DOS itu masih banyak digunakan oleh para penyerang. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, yaitu metode-metode keamanan pada local area network. Nah, di sini metode yang pertama yaitu bisa menggunakan yang namanya firewall. Firewall ini cukup populer di kalangan orang-orang IT dan juga di kalangan masyarakat umum, karena firewall itu mudah untuk diterapkan dan juga dikonfigurasi. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu firewall merupakan suatu jenis teknologi keamanan jaringan yang berguna untuk mengatur paket data yang masuk ke dalam jaringan. Nah, jadi firewall ini akan ditempatkan di luar local area network untuk memfilter paket data yang valid dan juga yang tidak valid. Nah, jadi ketika ada serangan DDoS, firewall akan menjadi tameng utama atau tameng terdepan pada local area network. Dia akan memfilter lalu lintas mana yang normal dan lalu lintas mana yang bersifat itu serangan. Dan kemudian ya yang kedua itu ada ACL atau Access Control List, yaitu mekanisme keamanan yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur dan membatasi lalu lintas data yang masuk dan keluar pada jaringan lokal. Nah, kalau untuk metode ACL ini biasanya digunakan oleh administrator jaringan yang mempunyai hak akses ke perangkat-perangkat jaringan seperti layaknya router. Nah, jadi ACL pada router biasanya digunakan seperti membatasi perangkat-perangkat yang masuk ke dalam lokal jaringan atau local area network. Jadi ketika terdapat dua jaringan, misalkan di sini ada 1.2, 1.1 dan di sini ada 2.1. Ketika perangkat A itu hanya perangkat A yang diperbolehkan masuk ke dalam 1.1, maka akan diterapkan yang namanya metode ACL atau Access Control List, agar hanya perangkat A sajalah yang dapat mengakses jaringan di 1.1 ini. Nah, bisa menerapkan yang namanya metode Access Control List. Kemudian yang ketiga yaitu ada VPN atau Virtual Private Network. Nah, sama dengan firewall, VPN ini salah satu metode yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Nah, digunakan untuk mencegah dan melindungi pertukaran data dan informasi melalui jaringan internet. Nah, jadi ketika seseorang ingin berselancar di internet dengan aman, tanpa dilacak, dan tanpa adanya serangan-serangan seperti sniping atau pencurian data, dapat menggunakan metode Virtual Private Network ini. Nah, jadi pertukaran data antara pengirim dan penerima itu akan aman karena sudah terenkripsi. Kemudian yaitu ada metode AAA atau autentikasi, autorisasi, dan accounting, sebuah kerangka kerja keamanan yang mengendalikan akses ke sumber daya, menambah kebijakan, dan mengaudit penggunaan sumber daya. Nah, jadi contoh penggunaan AAA ini dapat dipraktekkan di mana saja, bukan hanya di local area network. Nah, contoh penggunaannya yaitu ketika terdapat perusahaan yang di dalamnya itu ada server. Nah, jadi ruang server itu bisa diterapkan metode AAA. Jadi ketika seorang ingin mengakses ke ruang server, dia perlu yang namanya autentikasi. Nah, autentikasi ini bisa berupa ID card atau sidik jari atau biometrik. Maksud saya mata ini. Nah, jadi ketika seseorang ingin masuk ke ruang server, maka perlu yang namanya autentikasi. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam ruang server, dia akan dikenakan yang namanya otorisasi atau hak akses, di mana seseorang itu mempunyai hak akses apa aja sih ketika dia ada di dalam ruang server, atau
kemungkinan dia hanya bertamu saja atau melihat-lihat saja, atau dia seorang administrator jaringan, mungkin dapat memodifikasi server tersebut, melakukan konfigurasi dan hal-hal lain. Nah, itu hak akses tersebut akan dikelola. Dan kemudian itu ada accounting. Accounting ini yaitu dimana ketika seseorang sudah masuk dan melakukan pekerjaannya di dalam ruang server, nah hal-hal yang dia lakukan itu akan dicatat. Nah, jadi pencatatan ini bisa menggunakan yang namanya CCTV, atau di dalam sistem digitalnya, misalkan dia mengakses sebuah sistem operasi, akan dicatat lognya. Dia mengkonfigurasi apa saja, dia menginstal apa saja, atau dia mendownload apa saja, itu tercatat. Nah, itu untuk metode AA. Kemudian metode lainnya yaitu segmentasi jaringan, yaitu metode membagi jaringan menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, jika terdapat dua jaringan, yaitu jaringan T1.1 dan 1.2, nah jika pengguna ingin membagi jaringan 1.1 itu menjadi beberapa jaringan lagi atau beberapa lokal area network lagi, itu dapat menggunakan yang namanya segmentasi jaringan, atau di dalam metode router itu, metode jaringan itu yaitu virtual local area network. Nah, jadi orang A tidak dapat mengakses jaringan di orang B walaupun masih satu jaringan dari routernya. Nah, dengan menggunakan yang namanya segmentasi jaringan itu dapat diwujudkan. Kemudian yaitu ada metode IPS dan juga IDS. Untuk IPS itu sendiri yaitu Intrusion Prevention System, di mana sebuah sistem perangkat lunak yang dapat mendeteksi aktivitas yang anomali dan tidak wajar pada lalu lintas jaringan dan dapat memblokir atau mencegah akses tersebut masuk ke dalam local area network. Nah, untuk intrusion detection system itu sebuah perangkat lunak yang dapat memonitor anomali atau aktivitas yang tidak diizinkan. Nah, jadi untuk IDS itu hanya mendeteksi saja, berbeda dengan IPS yang dapat mendeteksi dan juga mencegah akses-akses yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian. Lanjut kita ke praktek Cisco paket tracernya. Di sini saya akan menggunakan yang namanya metode access control list. Nah, pada software ini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat jaringan. Pertama, saya sudah menyiapkan satu switch dan juga satu router. Dan untuk komputernya saya sudah menyiapkan 4 PC. Nah, 3 PC ini di jaringan 10.1. Kalau untuk yang PC satunya lagi itu ada di jaringan 9.1. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi metode keamanan dengan ACL atau Access Control List. Nah, jadi konsepnya itu untuk perangkat keras yang bisa mengakses atau melakukan ping kepada PC 4 ini hanya PC 0 atau PC 2. Maksud saya yaitu yang tidak dapat mengakses PC 4 ini hanyalah PC 1 saja, dan yang lain itu bisa melakukan ping atau juga mengakses PC 4. Nah, di sini saya akan mencoba ping terlebih dahulu pada jaringan lokal di jaringan lokalnya. Nah, di sini saya akan mencoba dulu. Dan berhasil. Dan selanjutnya berhasil. Nah, di sini saya akan mencoba untuk ping PC 4 ke router. Berhasil. Selanjutnya dari router ke lingkungan 10.1 dan berhasil.
Kemudian di sini saya akan coba masuk ke bagian routernya, ke CLI-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan komen-komen untuk menerapkan ACL pada router. Nah, di sini yaitu pertama masuk ke conft, lalu masuk ke terminal dulu, lalu ketikkan access list 100 deny IP host, lalu diikuti dengan IP-nya, lalu di sini ditambahkan subnetnya. Nah, untuk subnet di sini yaitu 0.0.0.25. Ini dikarenakan menggunakan yang namanya prefix 24. Nah, selanjutnya yaitu ketikkan access list 100 permit IP any. Nah, sebelumnya kan kita mencoba untuk mendinainya, yaitu kita tolak IP 10.2 masuk ke dalam lingkungan 9.0, dan juga kita terapkan permit IP any. Nah, ini berguna untuk menerima IP selain dari IP 10.2. Kemudian masuk ke interface 1.1/0, di mana interface FA/1/0 ini yaitu interface yang masuk ke dalam lingkungan 9.0 atau 9.1. Nah, kemudian masukkan tadi access list yaitu dengan identity 100, yaitu IP access group 100 in, yang artinya untuk metode access list tadi itu akan dimasukkan, maksudnya metode itu agar paket data yang masuk ke dalam jaringan 9.1. Nah, kemudian di sini coba untuk penerapannya. Nah, di sini saya coba untuk PC satunya ke PC 4 dan itu valid, dan saya coba PC 0 ke PC 4 dan successful. Saya coba lagi PC 2 ke PC 4 dan successful. Dan di sini saya akan coba membuat PC baru. Nah, flash Ethernet bebas. Saya akan coba untuk memasukkan IP-nya. Jangan lupa untuk masukkan IP gateway-nya. Dan successful juga. Nah, di sini sudah bisa menerapkan yang namanya metode keamanan dengan metode access control list, permit, dan deny. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi dari metode access list pada local area network. Lanjut ke poin berikutnya. Nah, pada poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu penerapan local area network security perlu menjadi perhatian penting jika ingin merancang sebuah jaringan lokal yang terjamin keamanannya dan terjaga dari serangan cyber. Dengan meningkatnya serangan cyber setiap saatnya, hal ini menjadikan pengamanan pada local area network harus bersifat keberlanjutan dan berkala. Dengan menggunakan teknologi dan metode-metode keamanan yang selalu berkembang, diharapkan dapat menjaga keintegrasian, kerahasiaan, dan juga ketersediaan pada sebuah local area network. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan juga menyinggung hati para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.